Jadi kalau dalam Islam itu pendidikan itu ada yang sifatnya basic, yang mau nggak mau harus gitu ya untuk ditanamkan, seperti fondasi value ini, keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah dan seterusnya gitu. Itu hal-hal yang memang harus gitu. Sedangkan ada hal-hal yang sifatnya itu how to, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya, kan antara value dengan cara ini kan berbeda. Kita ingin anak kita itu beriman dengan baik gitu ya. Itu kan value-nya. Iman, akidah, kuat, tauhid, kuat, akhlak baik, ada baik gitu. Itu value-nya. Tapi how to, bagaimana caranya membuat anak kita seperti itu? Nah, ketika kita bicara tentang how to, bagaimana caranya, itu sesuatu yang sifatnya istihad. Sesuatu yang sifatnya itu tidak dipastikan. Tidak ada kepastian harus seperti apa gitu, nggak ada. Makanya kalau kita perhatikan, ini apa yang paling tepat bagi anak kita. Disinilah letaknya orang tua harus sangat mengerti tentang kondisi-kondisi anaknya. Nah, yang sering kali terjadi adalah ada kehilangan kontrolnya orang tua itu adalah ketika anak ini sudah mulai beranjak meninggalkan masa-masa kanak-kanaknya. Jadi saya gunakan perspektifnya Yuval Miller untuk membagi kehidupan berumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu ada 8 tahap itu. Jadi sesuai dengan umur anak ya. Kalau level 1 itu rumah tangga baru belum punya anak. Level 2 anaknya baru lahir sampai umur 3 tahun. Level 3 anaknya sudah mulai masuk preschool, playgroup, TK dan seterusnya. Yang level 4 anak pertamanya masuk SD. Level 5 anak pertamanya SMP SMA. Level 6 anak pertamanya sudah dewasa gitu. Kemudian level 7 ketika semua anak di rumah itu sudah mandiri sehingga tinggal orang tua doang, tinggal berdua. Level 8 apabila yang salah satunya sudah meninggal dunia. Nah, problem antara orang tua dengan anak, kalau ngelihat dari teorinya Yuval Miller itu munculnya begini. Anak ini kan tumbuh terus ya. Sejak dari lahir, kemudian dia akan tumbuh menjadi batita, lalu menjadi balita, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA, dan seterusnya sampai dewasa itu. Itu kan sesuatu yang sifatnya pertumbuhan alamiah yang anak akan menghadapinya. Nah, problemnya apa? Orang tuanya tidak bertumbuh. Mestinya ketika misalnya anak baru lahir, ini orang tua itu menjadi orang tua level 2 yang melaksanakan tugas perkembangan level 2. Kalau anaknya sudah di TK, playgroup, dia harus menjadi orang tua level 3 yang dia harus melaksanakan tugas perkembangan level 3. Kalau anak pertamanya sudah SD, maka dia menjadi orang tua level 4 yang harus melaksanakan tugas perkembangan level 4, dan begitu seterusnya. Anak pertamanya SMP SMA, dia harus menjadi orang tua level 5 yang harus menjalankan tugas perkembangan level 5. Kalau nanti anaknya sudah dewasa, dia harus menjalankan tugas perkembangan level 6. Itu akan minim konflik apabila pertumbuhan anak ini itu disesuaikan dengan pertumbuhan orang tuanya nih. Nah, problemnya apa? Anak sudah SMP misalnya gitu ya. Tetapi ini masih menjadi orang tua level 3 yang anggap anaknya masih kecil terus gitu. Sehingga anak ini nggak merasa nyaman dengan orang tuanya, karena orang tuanya tidak bisa mendengarkan dia. Anak remaja itu pengen didengarkan, pengen diapresiasi, pengen dia mengerti. Lalu orang tua itu baru anak ngomong sebentar sudah langsung dipotong, sudah langsung diceramai. Anak ini merasa tidak dimengerti karena orang tuanya tidak menjalankan tugas perkembangan sebagai orang tua level 5. Jadi sebetulnya kalau anak tumbuh berkembang dan orang tuanya secara pengetahuan dan keterampilan juga tumbuh dan berkembang, itu minim banget konfliknya antara orang tua dengan anak itu. Iya, menjadi teman. Sehingga misalnya seperti tadi ya, kekhawatiran orang tua bahwa anakku dengan gadget bagaimana, khawatir nanti jangan-jangan kebablasan, kecanduan dan seterusnya. Itu kan karena dia belum menjalankan tugas perkembangan sesuai levelnya tadi itu. Contoh misalnya, kalau dia itu anak SD, dan anak SD kita sekarang itu kan di umur SD kelas 5, kelas 6 itu dia sudah mulai memiliki sifat-sifat remaja ya. Betul. Nanti begitu dia SMP sudah remaja beneran gitu. Itu kan anak-anak seperti itu dia sudah mulai merasa butuh eksistensi, merasa butuh pengakuan. Lalu orang tua itu harus betah mendengarkan, betah bertanya kepada si anak kita itu gitu. Itu yang seringkali tidak dimiliki entah keterampilannya atau waktunya atau kemauannya oleh orang tua, sehingga itu tidak terjadi. Padahal hal sederhana misalnya seperti ini ya. Misalnya ada anak yang dianggap oleh orang tuanya itu kecanduan game gitu. Orang tua itu akan cenderung untuk melarang gitu. Kamu nggak boleh kecanduan game, kamu nggak boleh main game lagi, kamu nggak boleh. Jadi cenderung nggak boleh gitu. Nah, dalam situasi anak sedang kecanduan, tiba-tiba dilarang nggak boleh, lah kan nekat dia. Jadi di situ yang menjadi masalah itu tidak punya keterampilan. Orang tua ini tidak punya keterampilan untuk mendialogkan bagaimana sih cara supaya anak kita itu nggak kecanduan game gitu ya. Contohnya begini, kalau orang tua itu dia bisa
berdiskusi, berdialog dengan anak, dia akan bertanya, "Nak, kamu main game apa? Itu game apa sih? Apa manfaatnya bagimu? Menurut kamu setelah main game itu, kamu merasakan apa? Kemudian, terus kemudian yang kamu dapatkan dari main game itu, kira-kira adakah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk sekolah kamu, untuk belajar kamu, dan seterusnya gitu. Termasuk masalah value. Ada orang tua yang bingung anaknya itu kecanduan drama Korea. Terus dia tanya kepada saya, "Pak Cah, anak saya kecanduan drama Korea." Saya tanya kepada dia, "Masalahnya apa?" Saya bilang gitu. "Lah, masalahnya drama Korea apa?" "Iya, masalah drama Korea itu apa?" Saya bilang gitu. "Masalah drama Korea itu apa?" Jadi kalau kamu menganggap drama Korea buruk dan kemudian kamu pengen supaya anak kamu itu meninggalkannya, itu kan lebih baik kamu begini. Kamu ngobrol dengan anak kamu. "Kamu nonton drama Korea apa saja, Nak? Sudah berapa drama Korea kamu tonton? Boleh nggak kamu menceritakan satu saja drama Korea yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu tonton itu? Itu apa sih hikmahnya? Kamu bisa nggak menilai itu, mengkritik ya, mengkritik. Coba, kamu kan sudah ngerti Islam nih, kamu sudah belajar Islam, apalagi kamu sudah di pesantren. Terus dari pendidikan, dari pembelajaran kamu di pesantren, kamu belajar akidah, kamu belajar akhlak. Dari drama Korea yang kamu lihat itu, menurut kamu bagian mana yang tidak sesuai dengan akidah Islam? Bagian mana yang tidak sesuai dengan akhlak Islam? Bisa kamu menceritakan bagian mana yang tidak sesuai, bagian mana yang sesuai? Itu kan justru kita melatih dia untuk mulai berpikir tentang analisa. Ini sesuatu yang bisa diterima, ini sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika ternyata dia melihat bahwa semua bagian itu ternyata tidak ada yang bersesuaian dengan akidah Islam atau dengan akhlak Islam, maka pertanyaan kita lalu, kalau begitu apa manfaatnya bagimu ketika kamu nonton sesuatu yang kamu tahu bahwa ternyata itu tidak ada kemanfaatannya atau bahkan itu bertentangan misalnya gitu ya. Kalau anak kita bisa menunjukkan, oh, adegan yang ini bertentangan dengan ajaran Islam karena begini. Adegan ini, oh, masih bisa terima. Adegan ini bisa bermasalah. Kalau dia bisa mulai memetakan seperti itu, berarti malah ini praktek nyata dari ajaran-ajaran value yang kita berikan dengan mempraktekkan dalam kehidupan nyata bahwa dia hidup itu nanti akan kayak begitu itu. Hidup itu ya sebagiannya nanti, yang hidup masyarakat. Ya. Suatu ketika nanti akan menghadapi masyarakat, akan menghadapi kehidupan yang, oh, ternyata mirip dengan drama Korea, ternyata mirip dengan film gitu ya. Dan dia akan bisa membedakan, oh, ini salah nih kalau menurut Islam, harusnya tidak begitu. Entah berpakaiannya atau perilakunya atau omongannya atau apa saja. Kita ajak berpikir kreatif, berpikir kritis tentang kalau kamu nonton itu sekiranya apakah kamu mendapatkan sebuah kemanfaatan dari tontonan kamu itu gitu. Kalau seandainya kamu bisa mendapatkan kemanfaatan apa? Yang kalau ternyata dikaitkan dengan dakwah. Saya pernah memberikan tugas kepada seorang anak remaja yang kecanduan drama Korea. Saya bilang gini, Ustadz, kamu ceritain deh satu drama Korea. Apa yang dari sekian drama yang kamu lihat itu, kamu tertarik itu dengan drama yang apa? Bisa nggak kamu ceritakan urutan ceritanya dan kemudian hikmah pelajaran apa yang kamu dapatkan? Dia bisa menceritakan, dia bisa cerita ini terus kemudian manfaatnya atau hikmah yang diambil dari cerita itu begini. Terus kemudian saya bilang gini, bisa nggak kamu membuat satu cerita yang nilainya itu dakwah yang kamu angkat dari drama Korea tadi? Dari drama Korea itu yang sudah kamu lihat itu, kemudian kamu kemas ulang menjadi dengan versi dakwah gitu. Itu kan contoh bahwa kemudian orang tua itu pentingnya kan berdialog ya dengan anak itu gitu. Tidak sekedar melarang gitu loh. Kalau kita cuma melarang, nggak boleh. Lah karena anak itu nanti dia akan sembunyi-sembunyi. Di belakang sana dia tetap nonton drama Korea tanpa ketahuan orang tuanya. Kamu nggak boleh nonton film. Ya nggak ngomong sama orang tuanya, dia tetap nonton film di sana gitu. Kalau cuma melarang, itu kemudian anak bisa saja tetap melakukan tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi kalau dia dirangsang dengan apa sih, apakah benar itu bermanfaat bagimu? Kalau memang manfaat, apa coba manfaatnya? Kalau menurut kamu yang tidak sesuai dengan Islam yang mana? Yang bertentangan dengan Islam yang mana gitu? Yang sesuai dengan Islam yang mana? Itu kan justru membuat dia itu kita latih untuk kayak mempraktekkan, ini kira-kira kalau kita tuh analisa ya. Nah, sekaligus analisa poin-poin apa saja yang dapat dipetik, ditangkap, ya yang menjadi kemanfaatan kebaikan, semacam itu. Iya.